Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, kembali lagi di video pembelajaran Bu Umi. Hari ini kita akan membahas tentang penerapan nilai Pancasila pada sila ketiga. Mari kita mulai belajar. Agar terus berkembang, dukung channel ini dengan like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Dan mari kita mulai untuk belajar. Halo anak-anak, coba amati gambar berikut ini. Foto siapakah ini? Apakah kalian mengenalnya? Ya, berikut adalah foto Bapak Joko Widodo dan Bapak Anies Baswedan. Bapak Joko Widodo adalah pemimpin negara kita. Beliau adalah Presiden Indonesia. Dan Bapak Anies Baswedan adalah Gubernur DKI Jakarta. Nah, anak-anak, teman-teman semua, apakah kalian punya pemimpin yang kalian idolakan? Seorang pemimpin itu harus memiliki nilai persatuan dan kesatuan. Seorang pemimpin yang mempunyai nilai persatuan akan bersikap dan bertindak demi keutuhan para anggota yang dipimpinnya. Apalagi di Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa, kesenian, dan adat istiadat. Pemimpin di sekitar kita ada banyak ya. Di keluarga kita ada ayah sebagai pemimpin keluarga kita. Di kelas kalian ada ketua kelas sebagai pemimpin kelas. Di RT ada ketua RT sebagai pemimpin RT. Di sekolah kita ada ibu kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah kita. Anak-anak, nilai persatuan dan kesatuan tidak hanya harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Peran pemimpin ini sangat diperlukan untuk menjembatani semua keragaman itu. Kenapa nilai persatuan dan kesatuan tidak hanya dimiliki atau tidak hanya harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Hal ini karena, ingat ya, kenapa? Karena nilai persatuan dan kesatuan ini harus dimiliki oleh siapapun. Banyak kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Ya, siapapun itu siapa? Bisa Bu Umi, bisa anak-anak semua, bisa teman-teman semua. Jadi semua orang harus punya nilai persatuan dan kesatuan. Harus memiliki. Anak-anak, nilai persatuan dan kesatuan ada pada sila ketiga Pancasila yang dilambangkan oleh pohon beringin. Bunyi sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mari kita ingat kembali nilai-nilai yang ada pada nilai persatuan dan kesatuan. Ada apa saja? Yang pertama, mengakui dan menerima adanya keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Kemudian, cinta tanah air. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Hari ini yang kita bahas adalah penerapan dari nilai-nilai Pancasila, sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara menerapkannya? Seperti apa penerapannya? Penerapan nilai Pancasila, sila ketiga bisa diterapkan di rumah atau dalam keluarga, di sekolah, juga di masyarakat. Berikut adalah contoh-contoh penerapan nilai Pancasila, sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menerima dan menghargai keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Bangsa kita memiliki banyak sekali suku budaya, memiliki banyak sekali bahasa, ras, agama. Kita harus menerima dan menghargai keberagaman itu.
Bisa juga dengan cara kita mempelajari berbagai macam kesenian dari berbagai daerah. Misal, Bu Umi berasal dari Jawa. Bu Umi juga belajar menyanyikan lagu dari Kalimantan, Sumatera, atau Papua. Itu adalah bentuk penerapan nilai Pancasila sila ketiga. Selanjutnya, belajar kelompok. Belajar kelompok bisa diterapkan di sekolah atau dalam keluarga. Misalnya, teman-teman belajar dengan kakak atau adiknya. Kemudian bermain bersama. Ketika bermain bersama, kita tidak boleh memilih hanya teman yang dari suku yang sama atau teman dari agama yang sama. Tapi kita bermain bersama dengan teman-teman dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Membersihkan lingkungan bersama, ini juga penerapan dari nilai Pancasila sila ketiga. Bisa diterapkan di rumah, di sekolah, ataupun dalam masyarakat. Membersihkan lingkungan bersama ini bisa mempererat tali persaudaraan ataupun mempererat persatuan di antara keluarga, adik kakak, ayah ibu, di antara teman-teman di sekolah, juga di antara masyarakat atau tetangga. Penerapan selanjutnya adalah mengikuti upacara dengan khidmat. Sudah lama ya anak-anak tidak mengikuti upacara bendera di sekolah. Nah, jika nanti diberi kesempatan lagi untuk mengikuti upacara bendera di sekolah, ikutilah upacara bendera dengan khidmat. Kita ikuti dengan posisi siap, tidak ngobrol, hormat bendera dengan posisi yang benar. Itu juga merupakan penerapan nilai Pancasila sila ketiga. Aku cinta Indonesia. Bagaimana penerapannya? Bisa dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, membeli produk-produk Indonesia, dan mencintai berbagai kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Berikut adalah contoh-contohnya ya, kita bisa menerapkan dalam lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, mari kita bahas satu persatu, kita pilahkan dalam lingkungan keluarga. Apa saja yang bisa teman-teman lakukan? Yang pertama adalah tidak memaksakan kehendak. Misalnya, teman-teman punya pendapat yang lain dengan adiknya. Tidak perlu memaksakan kehendak. Yang kedua, saling mencintai sesama anggota keluarga. Adik sayang kakak, kakak sayang adik, adik sayang ayah dan ibu, begitu juga sebaliknya. Mengembangkan sikap tenggang rasa, saling peduli antar anggota keluarga. Mengakui keberadaan dan fungsi tiap-tiap anggota keluarga. Berikut ini adalah contoh-contoh dari penerapan sila ketiga Pancasila yang bisa teman-teman terapkan di lingkungan keluarga. Selanjutnya, di lingkungan sekolah, teman-teman bisa belajar kelompok tanpa memilih-milih harus yang seagama, sesuku, atau sebahasa ya. Jadi, berkelompok dengan siapapun itu dengan senang hati dilakukan. Membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Teman-teman bisa melaksanakan piket di kelas atau membersihkan lingkungan sekitar sekolah bersama-sama. Teman-teman juga bisa melaksanakan upacara bendera dengan khidmat. Kemudian bekerja sama dalam menjaga keamanan sekolah. Berikut adalah contoh-contoh ya di lingkungan sekolah yang bisa teman-teman lakukan. Dan terakhir adalah teman-teman bisa belajar tarian daerah. Ini bisa melalui pelajaran SBDP atau kalian juga bisa mengikuti ekstrakurikuler menari. Ini untuk belajar tari daerah. Kalau tidak mengikuti ekstrakurikuler menari, teman-teman juga bisa menghargainya dengan melihat atau mengapresiasi teman lain yang sedang melakukan tari daerah. Ini juga bentuk persatuan dan kesatuan. Selanjutnya di lingkungan masyarakat. Teman-teman bisa menerapkan ronda malam. Ini ketika teman-teman sudah dewasa ya. Ronda malam bisa dilakukan oleh orang tua kalian. Yang kedua, kerja bakti membersihkan lingkungan.
Ini bisa dilakukan setiap minggu atau ketika ada jadwal dari kegiatan di masyarakat. Teman-teman juga bisa ikut serta dalam kerja bakti meskipun yang bekerja bakti bapak-bapak. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Biasakan menggunakan bahasa Indonesia, ini wujud kita cinta tanah air. Selanjutnya adalah bergaul dengan sesama warga tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Jadi berteman, bergaul, bertetangga dengan semuanya. Teman-teman, apakah ada tindakan yang dapat memecah persatuan dan kesatuan? Ada tidak ya? Hindari hal-hal berikut ini. Apa saja hal yang harus dihindari? Hal yang harus dihindari adalah perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Mementingkan diri sendiri dan tidak mau bekerja sama. Tidak mau ikut ronda karena alasan sibuk. Hanya berteman dengan yang seagama atau sesuku. Dan saling melempar tanggung jawab dalam membersihkan lingkungan. Hal-hal ini harus kita hindari dan jauhi karena tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Jika kita melakukan hal-hal ini dapat membuat perpecahan atau pertengkaran antar teman, antar sesama, bahkan antar keluarga. Jadi hindari ya. Terakhir, ingat pesan bumi ya teman-teman semua. Mari kita terapkan selalu nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Sekian dari Bu Umi, terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.